Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah, kalau mbak-mbak kondisinya masih baik-baik saja di tengah banjir di Hong Kong. Karena beberapa hari sudah ada peringatan kalau di Hong Kong hujan terus menerus, bahkan sampai ada tanda warna hitam, berarti hujan yang bener-bener parah banget. Semoga mbak-mbak semuanya yang perantauan dijauhkan dari Maharabaya, sehat selalu ya mbak. Semoga tidak ada dampak buruk akibat dari hujan, baik itu sampai sendiri maupun keluarga majikan Anda ya mbak ya. Karena saya tahu di beberapa berita banyak sekali daerah-daerah yang sampai mall terendam, kemudian sekitar rumah apartemen majikan juga terendam. Semoga mbak-mbak nggak kena dampak. Oke, hari ini kita bakal membahas isu yang sedang beredar. Kemudian yang kedua adalah pembahasan mengenai tuntutan gaji organisasi di Hong Kong. Dan kemudian dari tuntutan gaji ini ada juga majikan yang melakukan protes kembali karena para organisasi asing di Hong Kong melakukan tuntutan kenaikan gaji. Silakan mbak-mbak semuanya ditonton videonya sampai habis, ambil sisi positifnya, buangan negatifnya, dan pasti yang paling utama adalah untuk bahan pengetahuan. Oke, kita mulai ke kasus yang pertama. Nah, aku membaca mbak sebuah curhatan teman kita, yang dimana curhatannya gini mbak. Kata bos, tahun 2026 ada aturan baru untuk CC hari Sabtu dan Minggu diliburkan. Peraturan ini berlaku tahun depan 2026. Apa betul Bosku kok heboh karena ada saudara dari Bobo yang baru ngambil CC baru. Katanya info ini dari agensi. Kemudian ada satu lagi nih mbak, curhatan teman kita. Kira-kira gimana ya reaksi para majikan andai bener CC-nya dikasih libur Sabtu dan Minggu oleh pemerintah Hong Kong? Mari kita bahas mbak yang pertama. Jadi mbak, tidak ada aturan baru tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya lagi kalau PRT dapat 2 kali dalam 1 minggu liburnya. Batman keluar kandang. Karena itu sudah menjadi aturan mbak, dalam 1 minggu liburnya 1 kali PRT. Dan hari Minggu dianggap sebagai hari libur umum tradisional Hong Kong. Libur Minggu ini sudah menjadi tradisionalnya orang Hong Kong, bahkan gak hanya orang Hong Kong tapi belahan dunia pun menjadikan hari Minggu sebagai hari libur yang umum. Kalau sampai disamakan 1 minggu 2 kali PRT libur, berarti kita disamakan dengan pekerja profesional loh. Lalu orang buruh bersih-bersih taman dan juga bersih-bersih toilet, walaupun gajinya 12.000 lebih, itu liburnya cuman 1 kali dalam 1 minggu nggak mungkin kalau sampai liburnya 2 kali kitanya. Kalaupun seandainya kita dapat libur 2 kali 1 minggu, secara otomatis ini majikan Hong Kong bakal protes mbak, nggak setuju banget kalau PRT-nya liburnya 2 kali dalam 1 minggu. Karena majikan libur setelah 5 hari kerja nih, dari Senin pagi berangkat sampai malam pulang. Kemudian setunya dia rehat, minggunya dia rehat, malah CC-nya libur 2 hari. Nggak mungkin. Kalau sampai terjadi, pasti majikan bakal protes besar-besaran karena dia tidak ada waktu untuk istirahat setelah 5 hari kerja di kantor. Yang seharusnya dia minggu istirahat nih, ternyata CC-nya libur. Siapa yang jaga emak dia, bapak dia yang lumpuh kalau nggak CC-nya? Siapa yang jaga bayinya dia kalau CC-nya libur 2 hari?
Siapa yang jaga anaknya dia waktu dia mau istirahat? Ternyata jajannya libur 2 hari tadi. Tentu majikan protes besar-besaran dalam kasus ini. Jadi nggak mungkin, Mbak, karena hari libur untuk para buruh khusus PRT atau pekerja migran domestic helper kui 1 kali dalam 1 minggu. Mohon paham nggih? Nggak ada dan nggak mungkin, Mbak. Jadi itu hanya isu yang disebarkan mungkin oleh agensi kali ya, atau mungkin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Intinya nggak ada lah. Oke, yang kedua, kita langsung bahas ya Mbak yo. Jadi hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025, organisasi ini melakukan tuntutan, Mbak. Jadi mereka ada aksi tuntutan kenaikan gaji ke pemerintah Hong Kong. Jadi dulu Diwanca ya, sekarang bukan Diwanca lagi. Jadi intinya mereka menuntutkan kenaikan gaji yang tadinya 4.990 menjadi 6.500. Ada juga organisasi gabungan beberapa negara termasuk Indonesia ingin menuntut gajinya per bulannya 6.172 Hongkong dolar. Tapi kalau organisasi khusus PL ini nuntutnya 6.500. Jadi ada dua ya Mbak ya, tuntutan beda. Tapi intinya sama-sama menuntut kenaikan gaji lebih dari 6.000 dolar Hongkong. Sedangkan untuk uang makan yang tadinya 1.236 ini menjadi 2.700-an. Jadi naik 2 kali lipat. Nah, kenapa kok mereka menuntut kenaikan gaji C? Padahal kan masih bulan Agustus. Jadi memang ini sebagai strategi, Mbak. Sebelum eksekutif yang nanggung jawab kenaikan gaji para buruh, yang dimana gaji kita kan diatur di SMW kan, statutory minimum wage. Nah di situ yang mengatur tentang kenaikan gaji orang Hong Kong, buruh asing, buruh lokal, di situ semuanya Mbak. Dan biasanya delay atau sahe atau dikeluarkan naik gaji apa enggaknya itu kan sekitaran bulan September akhir atau bahkan Oktober awal, karena terakhir kenaikan gaji kita kan tahun 2024 tepatnya tanggal 27 September 28 September. Dan kui selalu Mbak kalau nggak akhir September ya awal Oktober. Jadi organisasi harus melakukan protes sejak dini dulu, dimulai minggu kemarin, dan nanti aksi protesnya ini bakal berkelanjutan Mbak sampai keputusan naik apa enggaknya nantinya. Nah tujuannya apa? Mereka melakukan protes berkelanjutan ya untuk mempengaruhi dong tentunya, untuk mempengaruhi sebelum hari H diputuskan. Kalau tidak ada tuntutan berarti Saman sudah kaya dengan gaji 4.990 tadi, nggak perlu naik nih. Ya udah kan nggak ada protes. Nah seperti itu yang menjadi tujuan Mbak dari para organisasi ini. Nah tuntutan salah satunya adalah menaikkan gaji dari 4.990 itu dinaikkan, kemudian nanti disetarakan dengan gaji para buruh lainnya. Contoh, kita tuh harus disetarakan naik apa enggaknya sama seperti buruh lokal yang lain. Nah, di dalam kasus ini sampean setuju opo enggak kalau gaji kita disamakan oleh mereka? Padahal kita tahu nih ya Mbak yo, tapi jujur ya, mereka kan gajinya segitu nih. Tapi mereka harus membayar tempat tinggal, kemudian belum kehidupan sehari-hari mereka dicukupi oleh mereka sendiri.
Ada nih CC yang dimana nggak usah membayar tempat tinggal karena kita ikut majikan, tetapi ada CC nih yang semuanya beli dari gajinya juga karena pemajikan nggak mau mencukupi, contoh sikat gigi, sabun mandi dan sebagainya. Ada seperti itu Mbak, bahkan makan pun juga tidak tercukupi. Ada majikan seperti itu juga. Jadi menurut pandangan sampean gimana Mbak sama tuntutan yang ini? Silakan komen. Kemudian tuntutan yang kedua adalah menuntut kejelasan jam kerja PRT. Dan ini harus dicantumkan di dalam kontrak kerja. Setuju nggak Mbak? Jadi Mbak, tidur sampean nanti dicantumkan di dalam kontrak kerja sampean. Kemudian jam kerjanya sampean juga dicantumkan di dalam kontrak kerja sampean. Karena ada nih Cece sing tidure iki kurang banget, kerjanya ki full time banget. Bahkan jam 12, jam 1 klo baru selesai kerja, bahkan jam 5, jam 6 dia harus bangun. Karena apa? Karena tidak ada kejelasan jam kerja PRT yang tidak diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan atau dalam kontrak kerja. Tapi nggak ada Mbak. Karena nggak ada dan nggak diatur, makanya majikan sewena-wena menyuruh kita tidur, membangunkan kita sewena-wena dalam mengatur tidur dan kerjanya PRT. Ya karena tidak ada undang-undang yang membahas secara tegas masalah jam kerja dan jam tidur CC. Setuju nggak Mbak? Pasti setuju. Tapi kalau untuk kenaikan gaji, saya tau C mikir-mikir C, wong kerjaanku aja santai kok naik gaji, malah majikanku tambah maafan kok, tulis sana, tulis sini, ini salah, itu salah. Kan seperti itu tuh Mbak, mereka nggak rela menggaji tinggi sampean, bahkan naik 100 aja, besoknya diundet-undet oleh majikan Anda. Kerjanya seperti itu, mau kenaikan gaji, mau dinaikkan gaji. Kerja seperti itu ya nggak usah naik gaji ya, nggak usah tambah gaji lah. Ada sampai Mbak bilang gini, majikan aku nggak usah naik gaji lah, biar segitu aja lah. Kenapa? Takut ditindas oleh majikannya. Gara-gara apa? Naik gaji tadi. Ada Mbak seperti itu. Nah, iki imbasnya kalau kenaikan gaji. Tapi bagi mbak-mbak sing kerjaan banyak, bersyukur banget. Ndang sugih, ndang pulang ke kampung halaman. Bener apa enggak? Nah, silakan komen. Menurut pandangan sampai dengan tuntutan gaji 6.500 ini setuju apa enggak kayangkung? Logjin 4 man. Oke. Hari ini majikan juga melakukan protes Mbak, yang dimana kelompok advokasi majikan melakukan protes atas tuntutan gaji yang dilakukan oleh PRT asing di Hong Kong. Dan iki sampai diberitakan di media online, khususnya Dimsum Daily juga. Saya sering banget iki ngangkat tentang isu-isu PRT asing di Hong Kong. Saya ngono problem atau mungkin mereka terkena masalah dengan majikan. Bahkan majikan curhat pun itu juga dibuat berita oleh Dimsum Daily ini Mbak. Pokoknya 11-12 sama TVB lah, TV ini berita online ini. Oke, isi dari tuntutan para majikan apa sih? Silakan Mbak-mbak tonton layar HP Anda. Nah, dengan judul ini sampean pasti bingung maksudnya gimana sih? Kadangkala memang Mbak, Dimsum ini bikin berita membuat kita pusing. Kemarin yang melakukan tusukan itu berasal dari orang Indo, tapi dia ngomongnya Vietnam. Nanti di akhir berita orang Indo. Dimsum Daily ini memang rada aneh yang memberitakan. Dan Daiki apa nggak ngecek dulu faktanya bagaimana. Pokoknya aneh nih beritanya kadang-kala. Nah, di beritanya dia iki kan menjelaskan gini, advokasi para majikan ini mendesak pembekuan gaji minimum para PRT setelah nuntut gaji. Saman paham nggak pembekuan itu bagaimana? Loh C, pembekuan ini berarti gajiku dibekukan terus nanti tidak cair nih C. Nah kan seperti itu kan Mbak. Padahal Mbak, pembekuan yang dimaksud oleh majikan ini tidak ada kenaikan gaji. Jadi tetap
di posisi itu aja 4990 dibekukan, tidak naik, tidak melebar kemana-mana. Nah itu maksud dibekukan, bukan nggak cair nanti gajinya, bukan. Jadi intinya tidak ada kenaikan gaji. Kenapa majikan kok bisa nuntut tidak ada kenaikan gaji, menuntut dibekukannya kenaikan gaji PRT tetap 4990. Pertama, karena mereka merasa nih ekonomi di Hong Kong ini kayak lemah, nggak ada kenaikan sama sekali. Itu aja. Karena ekonomi Hong Kong lemah, tidak bagus, tidak naik, jadi majikan pun juga kena imbasnya. Gaji mereka tidak mendapatkan keuntungan. Gaji mereka juga tetap nantinya. Karena apa? Ya ekonominya lemah, pendapatan mereka akhirnya tetap nih. Karena pendapatan majikan juga tetap, PRT pun juga tidak ada kenaikan gaji, itu yang mereka minta, Mbak. Tapi bener nggak sih tahun 2025 ekonomi Hong Kong lemah? Kita bakal ngecek. Oke Mbak, saya bacakan ya. Ekonomi Hong Kong tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh dengan pesat. Meskipun dengan laju yang cepat, beberapa sumber menyebutkan perkiraan pertumbuhan PDB real berada di kisaran 2% hingga 3%. Sektor internal terutama ekspor diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, didukung oleh permintaan eksternal yang kuat dan pelonggaran sementara tarif AS. Nah, menurut pandangan kawan, dengan adanya situasi seperti ini pasti nanti bakal bergejolak. Salah satunya bakal banyak drama yang dilakukan oleh advokasi para majikan Hong Kong ketika PRT terus mendesak setiap minggu untuk kenaikan gaji. Pasti nanti kan kawan, setiap minggu bakal ada aksi-aksi kelanjutan. Karena memang tujuannya adalah mempengaruhi keputusan yang tadinya nggak pengen naik, karena adanya aksi ini bakal dinaikkan gaji PRT. Jadi memang tujuannya agar mempengaruhi eksekutif Hong Kong tentang masalah kenaikan gaji, khususnya kenaikan gaji untuk PRT asing di Hong Kong. Nanti juga pasti majikan bakal banyak drama banget. Nanti bakal bermunculan kasus-kasus di mana PRT ini nggak becus di dalam kerja dan sebagainya. Coba kita lihat aja apakah benar nanti juga bakal ada isu-isu ke depannya. Tonton aja kan kawan, karena biasanya tahun-tahun kemarin seperti ini bakal ada isu tentang kinerja PRT yang buruk, yang tidak bagus. Semoga dengan pembahasan ini menambah wawasan kita nggih. Semoga bermanfaat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.